Babi guling cek, 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 babi guling cek, Yo 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 yo, selamat datang di channel Sugianta TV, bukan channel TV. Di video kali ini, Mimin kembali ngasih kalian video kuliner non halal di Bali guys. Apalagi kalau bukan babi guling Bali. Tempat yang akan Mimin datangi dalam video kali ini adalah Babi Guling Cikadot yang terletak di Abian Semal, Badung, Bali. Di sini Mimin akan memperlihatkan proses pembuatan babi guling. Cara mengguling babi di tempat ini berbeda loh guys dari tempat lainnya di Bali. Apa bedanya? Untuk lebih lengkapnya, yuk kita dengar penjelasan dari ownernya langsung. Om Swastiastu, perkenalkan saya Dewa Ardita sebagai owner dari Babi Guling Cikadot. Jadi usaha ini saya rintis di latar belakangi oleh banyaknya permintaan dari babi guling, yaitu terkait dengan yadnya pertama, dan permintaan dari villa-villa, dan kebetulan saya juga pernah kerja di sebuah villa dan di sana memerlukan banyak sekali babi guling untuk pesta dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan latar belakang saya memulai usaha bisnis babi guling utuh. Bisnis ini saya awali di tahun 2016. Di sana pertama kali adalah orderan dari sebuah villa, dan beliau secara kontinu villa tersebut mengorder di Babi Guling Cikadot. Proses pembuatan dari Babi Guling Cikadot dari awal itu kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam dari proses awal pemotongan babi, habis nike, proses pembersihan bulu-bulu dan kulitnya, habis nike kita proses perut, pembersihan di bagian perut, mengisi bumbu di bagian perutnya, bumbu, dan di sini kita tidak menggunakan daun singkong pada umumnya karena kita tidak ingin babi nike kalau diisi dengan daun singkong nanti kalau bahasa Balinya kan berair dia gulingnya. Nanti tadi kita tidak isikan daun singkong. Habis itu kita proses penjaritan di bagian perut dan mulai naik guling, naik di penggulingan. Itu prosesnya kurang lebih 2 jam. Nah, untuk pengapian, di sini kita menggunakan serabut kelapa. Kalau saya memilih sambuk, yaitu pertama karena memang gampang untuk kita dapatkan. Melainkan dengan kayu, kalau kayu itu kan kita harus memilih kayu yang khusus, memang kayu kopi, dan memang kayu-kayu itu sulit kita dapatkan. Bahkan di daerah-daerah tertentu saja yang ada. Kalau kita menggunakan serabut kelapa, banyak saudara-saudara kita yang mempunyai nyuh daksine dan serabutnya itu tidak dipakai dan kita sangat gampang dapatkan. Itu pertama. Yang kedua, dari segi pengapian. Kalau kita menggunakan serabut kelapa, itu api yang muncul, api itu sangat minim dibandingkan kita menggunakan kayu bakar. Kayu bakar itu pasti apinya sangat besar dan kita untuk mengatur apinya itu lumayan sulit. Dalam proses penggulingan yang perlu kita perhatikan itu adalah pertama pengapian. Pengapian harus merata dan harus
melingkar dan dilingkari pengapian itu. Jangan sampai ada yang besar apinya dan yang kecil. Jadi lingkaran api ini harus merata ke belakang, ke depan, dan semuanya harus terkena api. Jadi untuk menghasilkan guling yang maksimal, yang merata, jadi pengapian yang harus kita perhatikan dalam proses penggulingan tersebut. Nah, di sini yang membedakan babi guling Jikadot dengan babi guling yang lainnya tentu di cita rasa bumbu yang kita gunakan. Memang pada dasarnya bumbu Bali itu segitu saja, tapi kita menambahkan bumbu-bumbu lain di dalam bahasa genap tersebut yang memiliki ciri khas rasa yang berbeda. Dalam proses juga kita memiliki perbedaan, tentu proses penggulingan. Ada banyak babi guling yang menggunakan proses penggulingan yang satu arah atau penggulingan itu diam, dan kita menggunakan proses penggulingan di sini yang bergerak ke kanan dan ke kiri dan berputar. Itu salah satu. Nah, tujuan dari proses penggulingan ke kanan dan ke kiri ini adalah pemerataan matang dari babi guling tersebut. Ya, kalau kita dari awal memang bergerak dan tempo yang kita atur di sini. Ketika api itu sudah besar, kita perlambat temponya. Jadi awal-awal itu kita temponya dipercepat agar proses pematangan ini matang dalamnya dulu. Matang dalamnya, udah setengah matang itu temponya semakin kita perlambat dan perlambat. Habis itu di pertengahan penggulingan kita isikan dengan minyak. Minyak yang kita gunakan di sini adalah minyak babi atau dalam bahasa Bali itu lengis B. Jadi untuk menciptakan kulit yang renyah dan gurih. Kita kalau maksimal di hari raya tentunya paling maksimal kita per hari itu bisa mengguling sampai 20 ekor. Satu hari. 20 ekor babi. Itu harga yang yang dipatok di babi guling Pak Kadon ini kisaran harga berapa nih, dari berapa ke berapa? Jadi kita di babi guling Jikadot harga minimal kita mulai dari 1 juta. 1 juta rupiah kita sudah bisa mendapatkan babi guling Jikadot. Untuk beratnya sendiri? Kita di harga 1 juta, kisaran beratnya itu kurang lebih 10-15 kilo. Baik, selama menggeluti ini tentunya komplain itu pasti ada, dalam sebuah usaha pasti ada. Dan saking banyaknya order, itu pernah saya dikomplain karena babinya dalamnya masih mentah. Itu karena kita memang sih kurang pro-nya kita, profesionalnya, karena banyaknya order kita kewalahan. Jadi saat itu kita pernah dikomplain mentah daging dalamnya. Jadi kita belum matang, kita sudah kirim.
Ben, Bar. Ini aja. Alatnya 5 aja, di sana. Tinggalan ke 5 aja. Kau jauh ini. Yo, itu sing di ini. Nang yes. Koran mo. Ayo. Ale. Ngurangnya baik. Saya senang enggak aja. Gần sân là trên những bảng đến các bạn trong lượng bơi sinh hoạt làm trở lên giang cái này gì bổ đến cái skin lên cái con tô đến đủ cái này cái nó đông cái cái nó lén kapal kan bố bổ đến mày sinh nhạc mày sinh nhạc cái này bận rồi đi qua đi tengok tu. Gerak dah tak ada tengok kuping lagi sini kuping. Kuping. Tanya. Nhóm đi trong đi nó bình đúng đục lên đi dưới. Baik, yang pertama kita mau mendapatkan kulit yang crispy itu tentu kita harus memperhatikan bahan atau babi itu sendiri. Yang pertama kita harus perhatikan. Dimana kita babi yang bagus itu gimana? Ya, babi yang bagus itu kulitnya itu apa namanya? Tekstur kulitnya itu lembut, tidak keras dan tidak kaku. Itu harus kita perhatikan dalam pemilihan babi. Setelah pemilihan babi, kita untuk renyah itu di pengapian pertama gini ya. Pengapianlah yang menentukan kulit ini renyah atau tidak. Kalau kita pengapiannya tipis atau pengapiannya kecil, tentu kita sulit untuk mendapatkan kulit yang crispy. Nah, kendala kita tentu pertama di pengiriman keluar kota. Jadi kita banyak sekali sebenarnya babi guling utuh pesanan dari luar kota. Kita masih kendala di pengiriman karena
itu pengiriman keluar kota. Jadi bahan juga kita kendala sekarang, bibit babi masih kendala karena harga naik, babi juga langka. Jadi motivasi saya, kebetulan saya juga masih muda dan masih belajar banyak. Motivasi saya kepada pemuda-pemuda yang ada di Bali khususnya, jadi jangan takut untuk memulai usaha. Beranilah, lebih baik berbuat daripada tidak sama sekali. Harapan saya ke depan untuk kuliner Bali tentunya tetap mempertahankan tradisi. Pertama, tradisi yang merupakan babi guling ini adalah merupakan tradisi awalnya yang kita jadikan sebuah kuliner. Jadi tradisi ini jangan sampai hilang dan babi guling Bali khususnya semakin mendunia. Kalau ada yang mau mesen nih gimana caranya nih? Bagi teman-teman yang mau mesen, jadi silahkan dikunjungi IG kita, ada di babiguling_JK, juga bisa di WA 087 748 531 270. Di Facebook juga ada babiguling_JK. Di Google bisa diklik babiguling_JK akan muncul. Demikian video untuk kali ini guys. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.